Shalom bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, dan saya ingin membagikan renungan singkat bagi kita semua yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah dengan aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Tema renungan kita, zona nyaman. Zona nyaman itu bicara tentang perasaan atau keadaan kita di mana kita merasa aman dan tenang. Dan pertanyaannya, apakah zona nyaman itu berbahaya bagi pertumbuhan iman kita? Tentunya itu sangat berbahaya. Kalau kita melihat bagaimana seorang anak muda ini, di mana ia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus menjawab, "Pergilah dan jualah hartamu." Tapi apa yang terjadi dan dialami oleh anak muda ini? Mendengar perkataan Yesus, ia menjadi sedih karena harta anak muda ini begitu banyak. Anak muda ini disuruh keluar dari zona nyamannya, untuk saling berbagi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang-orang yang miskin. Anak muda ini bukan menjadi bahagia, bukan menjadi senang dengan perkataan Yesus, tapi ia sedih. Ia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Ia sangat senang dengan berada dengan keadaan yang begitu melimpah. Tapi apakah ketika ia hanya berfokus pada hartanya, milik bendanya, itu membuat dia menjadi orang yang disenangi oleh Tuhan? Tentu saja jawabannya tidak. Tuhan tidak menyalahkan ia memiliki harta yang banyak, tapi ia tidak mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Mengapa saya katakan zona nyaman itu sangat berbahaya? Karena zona nyaman itu membuat kita tidak mengalami namanya pertumbuhan iman. Anak muda ini, ia mengenal Yesus itu dan mengaku Yesus itu sebagai guru. Ia hanya sebatas tahu, tapi ia tidak mengenal Tuhan secara pribadinya. Karena anak muda ini hanya berfokus pada harta yang dia milikinya. Padahal bukan itu yang menjadi tujuan utama. Memiliki harta yang banyak tidaklah salah, tapi yang Tuhan inginkan di mana kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Anak muda ini gagal dalam hal itu. Karena anak muda ini lebih berpusat pada keinginannya sendiri dan berpusat pada dirinya sendiri. Mengapa saya katakan tidak mengalami pertumbuhan iman? Karena anak muda ini lebih berfokus pada harta bendanya ketimbang apa yang Tuhan katakan. Mungkin hari ini kita lebih sibuk dengan kegiatan di rumah ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin kita lebih fokus pada HP kita, berjam-jam untuk melihat Instagram dan lain-lain. Kita lupa akan persekutuan dengan Tuhan. Kita lebih mengutamakan HP kita ataupun dunia maya kita. Ini membuat kita akan menjadi orang yang egoisentris. Sama seperti anak muda ini. Ia menjadikan dirinya egoisentris dan sehingga ia tidak menjadi orang yang mengalami pertumbuhan iman. Yang kedua, zona nyaman itu berbahaya karena kita akan tidak mengerti atau kita sulit peka terhadap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan
ialah supaya anak muda ini menjual hartanya dan mengasihi orang-orang miskin dan mengikuti Yesus. Karena mengikut Yesus adalah ada harga yang harus dibayar, yaitu mengutamakan Tuhan dan mengasihi sesamanya. Itulah hukum pertama dan hukum kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu. Kehendak Tuhan itulah yang menjadi hal yang prioritas. Tapi anak muda ini tidak. Ia tidak peka dengan suara Tuhan. Ia lebih prioritas pada hartanya. Yang zona nyaman itu akan membuat kita mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan mengatakan jualah. Itulah kesempatan di mana anak muda ini untuk bisa bertumbuh dan mengalami kerohaniannya, bahkan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tapi anak muda ini mengabaikan kesempatan. Jadi bagi kita semua, kalau kita senang dengan zona nyaman kita, ingatlah itu akan membahayakan kehidupan kita dan membuat kita akan terlena dengan keadaan yang kita miliki dan membuat kita tidak lagi peka dengan suara Tuhan atau kehendak Tuhan, dan hingga kita menjadi orang yang egoisentris. Amin buat kebenaran firman Tuhan.